Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kali ini saya akan membagikan tips buat siswa-siswi SMP SMA untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Ya, jadi kalian gak usah minder karena SMP SMA tidak bisa bekerja. Saya akan membagikan tips. Tipsnya apa? Ini tipsnya. Oke, apa saja manfaat belajar kewirausahaan sejak dini? Oke, ini ya manfaatnya. Nomor 1, yang pertama, mengenal seluk-beluk dunia usaha. Yang kedua, mengasah talenta pelajar yang punya semangat kewirausahaan. Yang ketiga, mempunyai bekal ilmu selain pendidikan formal untuk diaplikasikan sewaktu-waktu. Yang keempat, mengetahui alternatif cara mencari uang selain bekerja sebagai karyawan. Dan yang terakhir, mempunyai arah menjadi pengusaha yang sukses. Oke, dari kriteria tadi ada tingkatannya, yaitu yang pertama ini. Oke, kriterianya yang pertama yaitu usaha mikro. Usaha dengan kebutuhan modal di bawah 50 juta, di luar pemakaian aset pribadi. Usaha mikro merupakan skala usaha dengan kebutuhan modal yang paling minim. Segala jenis usaha yang menggunakan modal tak lebih dari 50 juta termasuk dalam usaha mikro. Yang kedua, usaha kecil. Usaha yang kebutuhan modalnya di atas 50 juta dan di bawah 200 juta di luar aset usaha. Skala usaha ini setingkat lebih besar daripada usaha mikro. Yang ketiga, usaha menengah. Usaha yang kebutuhan modalnya di atas 200 juta dan di bawah 500 juta di luar aset. Skala usaha ini memang berskala lumayan, mengingat modal yang dibutuhkan sudah di atas 200 juta. Yang keempat, usaha besar. Usaha yang kebutuhan modalnya di atas 500 juta. Level usaha ini memang tertinggi dan bentuknya bermacam-macam, termasuk industri besar dan perusahaan-perusahaan berskala nasional maupun internasional. Tadi kita sudah belajar tentang jenis kriteria. Sekarang mari kita belajar jenis-jenis usaha menurut bidangnya. Ini yang pertama. Yang pertama, usaha kuliner. Usaha kuliner adalah usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Usaha yang menyediakan makanan dan minuman dalam bentuk apapun masuk dalam jenis usaha kuliner. Usaha kuliner juga masih terbagi dalam beberapa bagian menurut produk kulinernya, yaitu usaha tempat makan. Usaha ini menyediakan produk makanan sekaligus tempat untuk menyantapnya. Usaha tempat makan ini lebih dikenal dengan sebutan rumah makan. Usaha tempat makan juga memiliki tingkatan untuk skala menengah dan besar. Usahanya berbentuk sebuah restoran yang megah atau kafe yang berada di pusat pembelanjaan terkemuka. Lain halnya dengan usaha kecil di bidang kuliner yang tentunya mengikuti modal usahanya yang terbatas. Usaha skala ini juga menyediakan tempat makan dengan fasilitas yang cukup dan makanan yang bervariasi. Wow. Berikutnya, usaha roti dan kue basah. Belakangan ini, roti sudah menjadi salah satu makanan favorit, terutama untuk sarapan. Usaha di bidang roti dan kue ini juga terdiri dari beberapa jenis berdasarkan cara penjualannya. Cara penjualannya yang berbeda tentu akan mempengaruhi jumlah modal yang akan dikeluarkan. Usaha roti memiliki tingkatan berdasarkan jumlah modal yang dikeluarkan. Membuka usaha roti dan kue tidak harus selalu menyewa atau membuka toko, yang tentunya membutuhkan modal tidak sedikit. Usaha di bidang roti dan kue dapat dilakukan dengan cara penjualan yang lain. Usaha keliling, usaha titip jual, menjadi pemasok roti, hingga menerima pesanan merupakan kiat-kiat yang dilakukan oleh usaha keliling untuk memasarkan barang dagangannya tanpa membuka atau menyewa toko. Berikutnya, usaha-usaha aneka catering. Usaha ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan akan makanan dalam jumlah tertentu untuk acara-acara pesta seperti pernikahan, ulang tahun, hingga acara lainnya yang mengundang banyak tamu. Selain penyedia makanan untuk acara, usaha catering juga menyediakan makanan untuk kebutuhan lain seperti konsumsi karyawan sebuah perusahaan, sekolah, atau kelompok tertentu yang membutuhkannya. Oke, yang keempat, usaha jajanan gerobak. Memiliki usaha jajanan gerobak tidak selalu berarti harus mendorong gerobak sendiri.
Pengusaha yang memilih jenis usaha ini dapat memperkerjakan karyawan khusus untuk menjual. Walaupun awalnya usaha ini tergolong skala mikro, apabila terus dikembangkan menjadi banyak cabang dan jumlah gerobaknya pasti akan berkembang lebih baik, sekalipun termasuk skala usaha mikro, karena modal minim, hasil yang diperoleh dari usaha ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Bukan hal mustahil, usaha mikro akan terus berkembang menjadi usaha besar. Kisah sukses pengusaha kuliner skala mikro tidak kalah dengan usaha lainnya. Berikutnya, usaha aneka minuman. Usaha ini bergerak pada produksi dan penjualan aneka minuman sebagai kebutuhan selain makanan. Jenis usaha ini banyak variasinya karena minuman memang banyak dapat dijual dengan berbagai bentuk. Jenis-jenis minuman yang diperjualbelikan pun beraneka rupa. Ada minuman kemasan, plastik, botol, jus, minuman hangat, es, dan berbagai variasi lainnya. Berikutnya, usaha snack atau makanan ringan. Usaha ini bergerak pada produksi dan penjualan. Usaha ini juga banyak ragamnya, mulai dari usaha rumahan sampai pabrik besar. Usaha rumahan banyak membuat dan menjual makanan ringan seperti aneka keripik, kue kering, kerupuk, dan berbagai jenis makanan khas usaha rumahan lainnya. Umumnya, makanan ringan dijual oleh usaha rumahan yang memproduksinya dengan alat sederhana. Anak-anak, itu tadi penjelasan tentang cara menjadi pengusaha dan cara bagaimana kita menjalannya. Oke, semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian semua dan semoga bisa membantu perekonomian kalian dan keluarga kalian yang di masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang sulit mencari pekerjaan. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.